Perkenalkan, nama saya Maria Elvira, Egida Costa SPD, mahasiswi PPG Darjat Angkatan 3, Universitas Negeri Surabaya, dari SMP Negeri 30 Surabaya. Terima kasih. Doa selesai. Nah, baik. Jadi penasaran banget ya. Jadi pada hari ini, pagi hari ini kalian berenang kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, apa itu Bu? Bimbingan kelompok? Layanan ya, layanan dalam bimbingan konseling. Salah satunya adalah bimbingan kelompok. Kalian berenang, kenapa kok tidak satu kelas? Maka aku akan jelaskan dari hasil tes ya, dari hasil tes yang observasi, dari hasil tes yang sebelumnya pernah kalian kerjakan, kalian terindikasi, terindikasi itu berarti dari hasil tesnya kalian kedapatan untuk kurang fokus di kelas saat pelajaran. Nah seperti itu. Jadi kok bisa tahu? Ya dari hasil tes yang sudah kalian kerjakan tadi, hasilnya adalah kurang fokus di kelas. Mungkin akan ada 1-2 hal yang menyebabkan ketidakfokusan kalian di kelas. Maka pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan konseling untuk meningkatkan fokus kalian melalui teknik permainan. Jadi nanti akan diberikan ada 2 permainan supaya meningkatkan fokus kalian di kelas. Ya Pak ya? Ya. Belum perkenalan ya? Kita perkenalan dulu dari mulai. Ya, perkenalan dulu Mbak, boleh. Paula. Lalu selanjutnya? Nama saya Naila Izora Yasmin. Naila, panggilannya Naila ya? Ya, selanjutnya? Nama saya Yasmin. Panggilannya? Ya. Lalu? Nama saya Salam Naila. Panggilannya Shalom. Ya, lalu Mas? Perkenalkan nama saya Evan Jatawati, dipanggil Evan. Nama saya Sasa Bila Sofia. Ya, jadi ada Paula, ada Naila, ada Bea, ada Shalom, ada Evan, dan ada Bella. Ya, sudah pasti saling kenal. Nah, nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat. Nah, sebelumnya, tadi kan sudah dikasih kata pengantar dari hasil tes yang kalian kerjakan. Hasilnya menunjukkan ada ketidakfokusan kalian di kelas saat menerima pelajaran. Maka pada hari ini Ibu akan coba membantu kalian melalui layanan bimbingan kelompok ini supaya fokus kalian bertambah, maksudnya bertambah saat menerima pelajaran di kelas. Jadi tidak terpecah-pecah fokusnya.
Yang keras Harum. Pertama, waktu istirahat yang cukup agar fisik kita sehat dan tidak mudah lelah, serta pikiran kita siap untuk berkonsentrasi saat sedang membaca. 2. Memiliki motivasi yang mendorong kita untuk semangat belajar. 3. Dahulukan mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Hindari menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena hal ini dapat membuat kita terbebani oleh tugas tersebut. 4. Menghilangkan beban atau hal-hal yang mengganggu pikiran saat belajar. 5. Ketika merasa lelah saat belajar, istirahatlah sejenak, jangan memaksakan diri. 6. Hindari gangguan gadget ketika belajar seperti menggunakan HP. 7. Makanan-makanan yang sehat, bergizi dan seimbang agar kuat dalam berdiri. Ya, baik, terima kasih Sarum. Ya, Ibu ulangi, ayo kita tepuk tangan, semuanya sudah baca. Jadi ada beberapa hal ya, ada beberapa hal cara meningkatkan motivasi belajar. Motivasi ya. Setiap siswa itu punya cara sendiri dalam meningkatkan motivasi belajar. Sesuai dengan gaya belajar setiap siswa yang berbeda. Gaya belajar ada yang mungkin belajarnya sambil makan. Belajarnya sambil makan. Ya, itu membutuhkan fokus yang sangat tinggi belajar sambil makan. Mana belajar, mana makan. Nanti pas mau nulis keliru ambil sendok. Ya kan? Keliru kan seperti itu. Jadi ada dua kegiatan. Yang makan ya belajar. Jadi fokusnya harus tinggi. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik. Bisa. Nah, itu juga ada. Gaya belajarnya ada yang kinestetik, audiovisual ya. Audio atau visual. Audiovisual itu mendengarkan. Jadi mungkin Bapak Ibu gurunya bercerita lebih dia pahami daripada dia membaca visual. Atau kinestetik sambil gerak. Nah, itu maksudnya nggak bisa dia semua aja tapi belajar. Tapi itu biasanya ini ya, kalau sambil kinestetik itu biasanya anak SD yang punya. Karena kalau di tingkatan SMP, SMA ya tetap harus belajar duduk karena mendengarkan penjelasan guru di kelas. Jadi kalau kinestetik yang tidak bisa, kadang anak kecil kan ditanya-tanya, ditanya jawab sambil umek sambil mainan bola. Kalau kalian masa ya bawa buku di tengah lapangan sambil main bola, itu seperti itu ya. Jadi banyak macamnya. Ada yang bisa membaca jika dia mendengarkan musik pakai headset. Nah seperti itu. Itu ibu juga seperti itu. Biasanya kalau fokusnya betul tinggi malah mendengarkan musik. Tapi ada orang yang tidak bisa. Nah, ibu harus mendengarkan musik tapi posisinya lingkungan sekitarnya tenang. Itu pasti bisa mengerjakan. Yuk kita lihat ya, ada tujuh hal cara meningkatkan motivasi belajar, mulai dari waktu istirahat cukup. Lalu ada juga memiliki motivasi dalam mendorong semangat belajar. Dahulukan mengerjakan tugas. Jadi kalian harus tahu prioritas kalian. Mengerjakan tugas atau bermain game atau gibah sama temannya di sosial media atau lebih utama scroll sosial media. Jadi apa ya, scroll sosial media teman atau scroll yang orange shop itu tiktokan atau jadi makanya tahu prioritasnya yang mana nih. Kalau memang besok ada yang harus diselesaikan tugasnya, ya itu yang ditamakan. Memang sih tugasnya search dari HP pun kita cari. Oke, pokoknya search tugasnya, jangan search media sosial, tiktok apa segala hal, mainan game itu juga tidak bisa ya. Intinya fokusnya harus selalu dikembangkan yang baik. Makan makanan bergizi ya. Makan makanan bergizi atau istirahat jika lelah. Jadi menggunakan gadget pun harus sesuai aturan. Jadi di sini disebutkan seperti itu supaya fokus kita juga benar-benar fokus. Jadi menggunakan gadgetnya sesuai apa yang kalian butuhkan. Gak seharian dari pagi sampai malam lagi gadgetan terus. Padahal ada banyak hal yang bisa dilakukan lebih bermanfaat tanpa gadget. Misalnya tidur, ya tidur. Kalau harus istirahat ya cukup kan supaya meningkatkan fokus. Nah kalian ngantuk di kelas ya nggak mungkin bisa fokus. Itu. Yuk sekarang kita lanjutkan di materi ya. Ini masih materi selain kita akan bermain. Konsentrasi belajar. Manfaat konsentrasi belajar. Kalau dibacakan tahu manfaatnya.
deket-deket kalian. Jangan jangan ditempelin ke temennya tangannya, terus tutupnya. 1, 2, ayo udah 3. Sampai yang kena, jangan ada, kurang sedikit ya. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Setelah itu ada permainan lagi selain tangan-tangan. Yuk, 1, 2, 3. Hampir kena ya. Jadi ada beberapa yang hampir kena. Lalu kita lanjutkan, ayo. Itu tadi permainan tangan-tangan, ya kan? Untungnya tidak ada yang kena. Ya, kalau tidak ada yang kena berarti menandakan kalian sudah menikah di fokusnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya senam otak. Yuk kita berjajar menghadap ke laptop. Yuk kita berjajar menghadap ke laptop. Bapak nyalakan. Nanti ikuti gerakannya ya. Di baris diatur supaya jangan terlalu dekat. Nah, barisnya diatur agak mundur sedikit boleh. Siapa yang di depan boleh duduk ya. Ikuti gerakannya. Yuk. Wow, enak banget. Gini apa gini? Kelihatan nggak? Kurang sini. Kurang sini. Sini. Nah, yuk. Tunggu. Ini namanya gerakan senam otak. Ayo kita lakukan. Yuk, lihat. Udah sebentar. Namanya senam pintar atau senam otak? Ya. Jadi nanti ini bisa kalian praktekkan saat pelajaran di kelas. Tapi jangan sambil berdiri. Jadi kalau pas pelajaran kalian praktekkan sambil berdiri ditanya Bapak Ibu guru mapel. Kalian mau ngapain gitu? Boleh sambil duduk saja. Pas saat fokusnya sudah berkurang sambil duduk melakukan gerakan ini. Yuk, bentar. Enggak, kita bentar ya. Nah ini, ayo didengarkan. Memacu otak kanan dan otak kiri. Jadi senam otak atau senam pintar untuk memacu otak kanan dan otak kiri bekerja bersama. Ayo kita akan coba. Mari silakan dicoba tangannya. Yuk. Apa? Jangan apa setengah lencang supaya selalu dekat dengan tangannya. Nah, setengah lencang. Yuk tangannya diikuti. Boleh juga ikut sambil duduk ya. Ini pakai musik ini ceritanya. Musiknya dari laptop. Oh, pakai goyang pinggul guys. Ayo boleh. Nah ini. Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum katanya. Ya harus senyum. Tangannya digerakkan, jempolnya ya ibu jari. Jempol dulu. Oh, bisa. Lanjut telunjuk. Setelah telunjuk. Nah, lanjut di jari tengah ya. Belum. Nah ini jarinya sudah. Yuk. Gerakannya, tapi tetap goyang pinggulnya. Setelah jari tengah, jari manis. Jangan lupa.
ke sini atau ke dua. Nah, gini, yuk. Jadi angka 2-nya seperti ditembak. Nah, ayo pelan-pelan. Sama kemarin juga belajar pelan-pelan. Ya, Pak. Nah, ayo ikutin. Yuk. Nah, pelan-pelan. Belum bisa cepat ya, nggak usah cepet-cepet. Sambil diingat gerakannya supaya nanti bisa di tiga. Nah, seperti 3 supaya bisa dicoba di kelas. Nah, sudah. Tarik dimatikan. Ya, dimatikan. Jadi bisa coba, kita coba sendiri ya. Yang tiga kita coba sendiri. 8 hitungan. 3, 1. Tapi goyang. 2, 3. Ayo berhitung. 4, 8, 5. Lalu 6. Lalu 7. Yang terakhir 8. Sudah bisa. Ayo kembali duduk. Sudah? Masih ngantuk atau bagaimana? Masih ngantuk. Ayo majukan. Nah, itu tadi. Ya, jadi itu tadi merupakan gerakan senam pita atau senam otak yang bisa kalian lakukan. Nah, nanti bisa dicontohkan ke temannya saat di kelas. Bu, katanya tadi rahasia kegiatan kita. Ya, yang bagian rahasia adalah kenapa kalian diberi bimbingan kelompok. Itu yang bagian rahasia. Tapi jika yang ilmu tentang senam otak, senam pita dan juga permainan telapak tangan bisa diajarkan ke temannya, ditularkan ilmunya ya. Jadi ilmunya didistribusikan, dicontohkan ke temannya supaya temannya juga mungkin jika temannya ada yang tidak fokus di kelas bisa dibantu mengembalikan fokus melalui senam pita, senam otak dan juga permainan telapak tangan. Nah, seperti itu. Ayo selanjutnya kita bahas ya pertanyaan. Ini ada 8 pertanyaan. Nanti coba kalian jawab ya. Ada 8 pertanyaan. Kemarin akan memberikan pertanyaan dari lembar refleksi dan evaluasi dari permainan. Setelah bermain nomor 1 ya. Nanti kalau dijawab bergantian dijawabnya. Setelah bermain tangkap tangan, adakah yang tangannya tertangkap? Ada tadi? Ada yang tangannya tertangkap? Nah, tunjuk temannya. Bagi Bella tangannya tertangkap, tidak apa-apa jika tangannya tertangkap. Meskipun itu mengindikasikan belum fokus, tapi selanjutnya pasti akan lebih fokus. Lalu pertanyaan yang kedua, adakah tangannya temannya tidak tertangkap? Ada ya. Jadi kalian berenam, 1 yang tertangkap Bella, sisanya yang tidak tertangkap. Nah, seperti itu. Lalu menurut kalian apa hal positif yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kita melalui permainan tangkap tangan ini? Yang keras, Evan? Tidak mengantuk saat belajar. Tidak mengantuk saat belajar. Apa lagi? Menurut Paula jadi lebih konsentrasi saat menerima pelajaran di kelas. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Meningkatkan fokus kita untuk menerima pelajaran di kelas. Nah, terima kasih. Jadi ada yang bilang tadi meningkatkan rasa fokus, konsentrasi belajar dan apa? Apa tadi? Supaya tidak ngantuk di kelas. Itu hal positif yang bisa kalian dapatkan melalui permainan tangkap tangan dan senam otak. Lalu yang pertanyaan keempat, makna permainan menurut kalian apa? Makna permainan yang sudah kita lakukan dalam layanan bimbingan kelompok ini. Maknanya permainan itu apa? Untuk meningkatkan fokus itu maknanya. Makna itu apa sama dengan manfaat yang sudah kalian sebutkan tadi. Ya, jadi maknanya yang bisa kalian temukan dari kegiatan kita pada hari ini maknanya yaitu balik lagi meningkatkan konsentrasi, meningkatkan fokus, supaya tidak ngantuk saat pelajaran, Bu. Nah, seperti itu. Lalu dari gerakan senam otak, bagian mana yang menurut kalian tersulit? Gerakan senam otak yang mana yang menurut kalian? Yang kalian tiru itu tadi? Yang jari apa? Yang jari apa? Manis. Yang jari manis yang paling sulit ya? Yang jari manis. Oh iya.
Nanti ibu tanya jawabannya masing-masing. Ya enggak apa-apa lah, kan memang ibu tanya jawabannya. Ya, menurut masing-masing. Apa yang harus kalian lakukan supaya bisa meningkatkan fokus saat pelajaran di kelas? Jadi ibu akan tanya jawabannya masing-masing. Ini ibu kasih waktu dulu. Kasih waktu dulu. Kasih waktu dulu, ayo. Siapa yang mau jawab duluan? Salo, boleh ya, ayo. Sambil makan. Apanya? Apanya sambil makan? Waktu belajar di kelas itu sambil makan. Oh, pas waktu belajar di kelas sambil makan. Marahin enggak tuh sama guru? Bisa belajar di kelas sambil makan. Oh, kadang ada waktu yang diizinkan belajar di kelas mungkin saat setelah upacara pagi hari ini, upacara pagi hari. Jadi setelah upacara selesai ya boleh melanjutkan kegiatan di kelas tapi sambil makan sambil belajar materinya. Itu oke. Ya, ya. Membaca sambil mendengarkan musik menurut dia berarti boleh. Jadi seperti itu. Apalagi naik. Oh betul. Menurut Naila istirahat yang cukup saat malam tidurnya itu jangan terlalu malam supaya tidak mengganggu besok kegiatannya. Ya betul. Lalu tahu siapa? Tahu lah. Nah, musik. Oh iya, bagus itu menulis sambil mendengarkan musik menulis. Jadi mungkin semacam menulis kegiatan pada hari ini apa saja, menulis apa yang perasaanmu, apa yang kamu rasakan, kegiatan semacam diari harian. Oke, baik. Bella. Yang keras kan? Apa Bella? Yang keras apa belajar belajar. Oh iya boleh. Sama aku nggak apa-apa ya. Jadi setiap orang-orang itu bisa belajar sambil mendengarkan musik. Evan? Ngelakuin tadi senam otak sama. Melakukan senam otak dan juga permainan tangkap tangan. Kalau permainan tangkap tangan kalian lakukan saat pelajaran mungkin nanti akan ditanya oleh Bapak Ibu Marco. Tapi kalau senam pintar senam otak dengan duduk kalian bisa melakukan gerakan. Ya seperti itu. Jadi kalau mau melakukan gerakan seperti permainan tangkap tangan disesuaikan keadaannya di kelas ya. Nah baik, yuk sudah. Itu tadi ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini layanan bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling dalam bimbingan kelompok ya. Jadi salah satu layanan dalam bimbingan konseling yaitu bimbingan kelompok. Nah ini kalian berkenan ibu kasih ibu kumpulkan di ruangan ini mendapatkan cara gimana meningkatkan fokus dengan permainan. Nah, ada 2 permainan yang sudah kalian dapatkan. Tapi semoga kedepannya bermanfaat untuk kalian dan bisa meningkatkan fokus di kelas. Ya, jadi kedepannya itu nanti akan ada lomba evaluasi ya, lomba evaluasi proses dan evaluasi hasil nanti akan ibu berikan ke kalian. Silakan diisi berdasarkan keadaan kalian masing-masing lalu dikumpulkan lagi ke kalian. Ya, diharapkan dari kegiatan